Musik reggae diperkirakan mulai populer di tahun 60-an, tepatnya pada tahun 1968. Saat itu, sedang tren lagu-lagu dengan tempo lebih lambat jika dibandingkan dengan musik ska dan rocksteady di negara Jamaika. Musik dengan irama lambat tersebut kemudian dinamakan reggae. Kata reggae awalnya merupakan bahasa Afrika yang maknanya adalah gerakan badan, yang menari sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Fakta tersebut pun semakin menegaskan jika musik reggae awalnya berasal dari negara Jamaika. Genre musik reggae pun terkenal dengan ciri khas nada dan irama yang pelan dan tempo yang lambat. Selain itu, musik reggae juga banyak dipengaruhi oleh genre musik seperti ska, R&B, soul, dan musik rakyat Jamaika, yaitu musik mento. Popularitas musik reggae pun makin mendunia terutama setelah kemunculan Bob Marley and the Wailers, yang konstan membawakan lagu-lagu dan single hits bergenre reggae. Bob Marley pun menghentakkan industri musik di tahun 70-an. Album Catch a Fire atau Exodus pun melambungkan musik reggae ke seluruh dunia dan membuat musik reggae makin dikenal. Beberapa lagu reggae Bob Marley yang paling populer diantara lain seperti No Woman No Cry, Redemption Song, One Love, Three Little Bird, dan Buffalo Soldier. Setelah kesuksesan Bob Marley, kemudian banyak bermunculan grup band, musisi, dan penyanyi reggae yang populer di Amerika. Beberapa penyanyi reggae terbaik di era tersebut antara lain adalah Paul Simon, Lee Scratch Perry, Eric Clapton, dan masih banyak lagi. Perkembangan reggae pun makin pesat dan sudah menjadi salah satu genre musik populer di Amerika dan juga penjuru dunia lain. Di era modern, musik reggae pun masih populer meski masih kalah dengan genre musik populer lain seperti rock atau pop. Meski begitu, musik reggae banyak memiliki komunitas tersendiri, terutama karena paham Rastamania yang selalu diusung oleh para pecinta reggae. Subgenre dan varian jenis reggae pun bermunculan seperti reggae hip hop, reggae blues, reggae rock, dan lain-lain. Musik reggae sendiri pada awalnya lahir dari jalan ghetto, perkampungan kaum Rastafaria di Kingston, ibu kota Jamaika. Inilah yang menyebabkan gaya rambut gimbal menghiasi para musisi reggae awal dan lirik-lirik lagu reggae syarat dengan muatan ajaran Rastafari, yakni kebebasan, perdamaian, dan keindahan alam, serta gaya hidup bohemian. Masuknya reggae sebagai salah satu unsur musik dunia yang juga mempengaruhi banyak musisi dunia lainnya, otomatis mengakibatkan aliran musik satu ini menjadi barang konsumsi publik dunia. Maka gaya rambut gimbal atau dreadlock serta lirik-lirik Rasta dalam lagunya menjadi konsumsi publik. Dalam kata lain, dreadlock dan ajaran Rasta telah menjadi produksi pop, menjadi budaya pop, seiring perkembangannya musik reggae sebagai sebuah musik pop. Musik reggae, sebutan Rastaman, telah menjadi satu bentuk subkultur baru di negeri ini, di mana dengannya anak muda menentukan dan menggolongkan dirinya. Di sini, musik reggae menjadi penting sebagai sebuah selera, dan Rastaman menjadi sebuah identitas komunal kelompok sosial tertentu. Tinggal bagaimana para pengamat sosial dan juga para anggota komunitas itu memahami dirinya dan kultur yang dipilihnya, agar tidak terjadi penafsiran keliru yang berbahaya bagi mereka. Penggunaan ganja adalah salah satu contohnya, di mana reggae tidak identik dengan ganja, serta Rastafarian pun bukanlah sebuah komunitas para penghisap ganja. Sebuah lagu dari Peter Tosh, pentolan The Wailers yang akhirnya bersolok karir. Dalam lagu ini, Peter Tosh menyatakan dukungannya dan tuntutannya untuk melegalkan ganja. Karena lagu ini, ia sempat ditangkap dan disiksa polisi di Jamaika. Reggae sendiri adalah kombinasi dari iringan tradisional Afrika, Amerika, dan blues serta folk lagu rakyat Jamaika. Gaya sintesis ini jelas menunjukkan keaslian Jamaika dan memasukkan ketukan putus-putus tersendiri, strumming gitar ke arah atas, pola vokal yang berkhotbah, dan lirik yang masih seputar tradisi religius Rastafari. Meski banyak keuntungan komersial yang sudah didapat dari reggae, pemerintah yang ketat seringkali dianggap membatasi gerak namun bukan aspek politis Rastafarinya.
Reggae bisa dibilang muncul dari anggapan bahwa reggae adalah style musik Jamaika yang berdasarkan musik soul Amerika, namun dengan ritme yang dibalik dan jalinan bass yang menonjol. Tema yang diangkat emang sering sekitar Rastafari, protes politik, dan Rudy atau pahlawan hooligan. Bentuk yang ada sebelumnya, ska dan rocksteady, kelihatan lebih kuat pengaruh musik Afrika dan Amerikanya, walaupun permainan gitarnya juga mengisi lubang-lubang iringan yang kosong serta drum yang kompleks. Di reggae kontemporer, permainan drum diambil dari ritual Rastafarian yang cenderung mistis dan sakral. Karena itu temponya akan lebih kalem dan bertitik berat pada masalah sosial, politik, serta